Halo pemirsa berbahagia, jumpa lagi dengan saya Deddy Kurniawan dalam YouTube channel saya All Deco on Request. All Deco on Request adalah sebuah channel yang saya dedikasikan untuk mendemonstrasikan, menjelaskan, serta mereview berbagai aplikasi-aplikasi teknologi menarik yang dapat digunakan untuk memperkaya proses pembelajaran. Nah, dalam video ini kita masih berada pada tajuk Project Challenge 1, otomatisasi manuskrip dengan menggunakan Microsoft Word. Dalam section ini saya menjelaskan secara bertahap langkah-langkah penyusunan skripsi dengan menggunakan Microsoft Word ya, untuk menghasilkan sebuah skripsi yang konsisten, yang profesional, yang disusun secara cepat melalui proses otomatisasi. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal ya, di antaranya kita sudah membagi kemarin satu dokumen kita menjadi 3 bagian atau 3 section, kemudian kita sudah menerapkan heading, kemudian headingnya sudah kita beri auto numbering. Nah, dalam video kali ini kita akan melakukan satu langkah kecil saja, yaitu tentang cara penggunaan page number. Nah, bagaimana caranya? Mari kita saksikan video tutorial berikut ini. Selamat menyaksikan. Nah, dalam video sebelumnya saya sudah menyusun sistematika skripsi ya, sudah dibuat chapter, subchapter dan seterusnya. Kemudian kita sudah beri auto numbering yang nanti bisa diedit sesuai kebutuhan. Nah, untuk memperkaya proses ini saya sudah menambahkan teks dummy ya, teks lipsum namanya ya, untuk sebagai contoh saja. Oke. Nah, ini isinya tidak ada, hanya contoh supaya kita bisa melihat efeknya. Nah, dalam penjelasan saya sebelumnya, kita sudah membagi skripsi ini menjadi 3 bagian. Bagian pertama kita sebut namanya front matters, ya. Nanti pengaturannya adalah tidak ada numbering, ya, tidak ada nomor di halaman pertama. Oke. Kemudian di bagian keduanya, yang section 2 itu akan kita gunakan sebagai namanya prelim, ya. Prelim itu nanti isinya preface, abstrak dan segala macam yang nanti menggunakan penomoran khusus, yaitu menggunakan angka Romawi. Jadi 1 Romawi, 2 Romawi, ya. Sedangkan di bagian ketiga, ya, chaptersnya atau bagian main kontennya, ini nanti kita akan menggunakan nomor angka Latin, ya, angka Arab sebenarnya 1, 2, 3 biasa itu dengan aturan yang berbeda lagi. Oke. Nah, caranya sebenarnya tidak sulit, tapi satu yang mungkin perlu diingatkan kembali, dalam video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa ketika membuat section itu jangan lupa untuk mendisable bagian ini, ya. Kalau Anda lihat di situ namanya link to previous, ini harus dimatikan, ya. Kenapa? Kalau tidak dimatikan, maka nanti penomorannya akan mengcopy dari aturan atas. Jadi kalau atasnya berubah, bawah berubah juga. Jadi caranya adalah kita putus dulu sectionnya sehingga betul-betul tidak, dalam tanda kutip, tidak punya hubungan sama sekali, gitu, ya. Nah, ini teknik yang harus dilakukan dan tidak boleh lupa. Silakan tonton video saya yang sebelumnya, ya, bagaimana cara mendisable-nya ketika membagi section. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke bagian ini, ya. Jadi aturannya apa? Untuk bagian pertama front matters kita tidak menggunakan nomor, jadi tidak ada yang perlu diedit. Sedangkan di bagian ini di section 2, ya, mulai dari preface, ya, atau prakata, itu kita akan beri nomor, yaitu nomornya nomor Latin, ya. Nah, caranya gampang, tinggal klik insert, ya. Jadi menunya yang kita pakai adalah menu insert. Kemudian kita cari agak sebelah kanan itu page number, add page number, ya. Kemudian kita pilih bottom, karena biasanya skripsi Indonesia itu nomor itu di bawah, bagian bawah, ya. Kemudian biasanya letaknya juga ada di tengah seperti ini. Jadi kita pilih plain number yang ini, ya. Nah, kita klik, maka dia akan menggunakan nomor, ya. Nah, ini kebetulan sudah otomatis, ya. Nah, satu yang perlu kita ingat bahwa di awal saya sudah menyeting supaya first page itu berbeda dari page-page berikutnya. Jadi biasanya nomor yang di atas ini dia tidak akan tercermin di halaman kedua. Jadi kita akan lakukan hal yang sama untuk halaman kedua, ya, supaya dia juga punya nomor. Oke, kita klik lagi insert, page number, bottom, kemudian kita kasih nomor seperti ini. Jadi dia otomatis 1, 2, dan seterusnya nanti seperti ini, ya. Nah, karena dia different first page, maka kalau kita hapus nomor 1 ini, maka dia tidak terpengaruh ke halaman 2 dan seterusnya, ya. Kita bisa hapus, ya, kita delete saja. Nah, seperti ini, maka 2-nya tetap, ya. Nah, ini biasa kita lakukan, makanya kita menggunakan different first page itu salah satunya adalah karena biasanya halaman pertama tidak pakai nomor, ya. Jadi kita
buat, tapi kita hilangkan saja. Oke, nah kita lanjutkan. Ini sudah sampai di halaman terakhir bagian kedua ya. Kita masuk ke bagian ketiga. Bagian ketiga adalah bagian section 3-nya adalah main content. Biasanya aturannya menggunakan angka Latin ya, atau sebenarnya angka Arab ya. 1, 2, 3 yang biasa kita pakai di Indonesia itu. Tetapi letaknya biasanya ada di sebelah kanan, jadi kanan bawah. Oke. Nah, first page-nya kita lewati, kita masuk ke halaman berikutnya saja, karena sekali lagi halaman pertama itu tidak perlu menggunakan nomor ya. Jadi nomornya kita mulai dari halaman 2 saja. Klik insert, kemudian page number kita lakukan yang sama, bottom of page kita letakkan di sebelah kanan yang ini ya. Page plain 3 ya. Nih, mungkin sini cursor-nya tidak kelihatan, saya akan menggunakan yang ini ya. Ini sebelah kanan. Nah, kalau Anda perhatikan, walaupun dia sudah dibagi section, tapi dia akan mengikuti beberapa aturan. Misalnya nomornya itu masih akan ngikut yang lama. Jadi halaman Romawi tadi menggunakan angka 4 Romawi, maka ini angka 4 ya, maaf. Nah, ini kita lanjutnya adalah nomor 6. Nah, seterusnya. Nah, untuk memastikan ini tidak nyambung ya, maka kita menggunakan pengaturan. Kita balik dulu ke sini, kemudian kita klik insert, kemudian page number, di sini format. Ya, nah format inilah kita bisa mengatur misalnya numbering-nya menggunakan Romawi, A, B, C atau apa. Tapi kita gunakan 1, 2, 3 seperti ini. Kemudian kita klik start at, kita mulai dari angka 1. Ya, jadi nomornya nanti ngulang lagi dari angka 1. Kita oke kan? Oke. Nah, maka nomornya akan tercetak di sini mengikuti aturan yang tadi. Ya, nah saya buat menggunakan konten supaya terasa bedanya ya, halaman jadi banyak. Nah, kalau kita sudah menyelesaikan ini, sudah punya heading, sudah punya level, sudah punya section segala macam. Nah, saya akan menunjukkan satu otomatisasi yang paling penting yang mungkin sudah banyak yang tahu, mahasiswa-mahasiswa saya umumnya sudah ada yang tahu, tapi akan sangat terbantu kalau kita menggunakan model seperti ini ya. Nah, kita masuk dulu ke table of content ya, bagian ini sudah di bagian apa tadi? Bagian prelim ya. Kita bisa membuat table of content-nya secara otomatis ya. Nanti akan kita buatkan satu video tersendiri untuk menceritakan table of contents dengan teknik yang lebih lengkap ya. Caranya di bagian sini kita klik dulu, kita letakkan cursornya di situ, lalu kemudian di bagian review ya, kita klik review. Kita di bagian references ya, kita klik references, menu references. Nah, ini mungkin satu ya yang saya ketahui, references ini adalah bagian menu yang mungkin paling jarang disentuh oleh pengguna Word. Jadi Word itu tidak digunakan 100% ya, seperti di awal video saya sebutkan, mungkin ya paling 30%, 40%. Nah, di bagian references ini ada menu paling kiri, itu namanya table of contents ya. Jadi insert, kita klik di sini. Ada mode namanya automatic table 1, 2, 3. Saya menyarankan kita menggunakan namanya custom. Ya, kita klik custom. Ya, nanti penjelasannya akan kita jelaskan di bagian berikutnya ya. Kita akan sudah ya, levelnya kita buat 3 level saja. Jadi cukup 3 level kayaknya cukup. Yang lain kita abaikan, nanti akan saya jelaskan lebih detail di video berikutnya. Kalau sudah oke, kita klik oke. Ya. Maka otomatis nanti heading yang kita pakai tadi akan tercetak ke dalam table of content ya. Nah, ini menggunakan 1 Romawi, 1 biasa, 1 dan seterusnya. Yang masih tertinggal adalah bagian prelim. Jadi table of content, list of tables and figures ya, preface itu belum muncul karena memang kita tidak menggunakan heading level 1, tapi kita menggunakan heading khusus yang kita sebut sebagai non-chapter. Nah, ini akan kita bahas dalam video saya berikutnya, bagaimana cara menambahkan dan memastikan bahwa settingnya berbeda. Karena salah satu yang juga kita lihat di sini, dia menggunakan mode 2 spasi ya, jadi jaraknya jauh sekali. Padahal biasanya table content itu setengahnya, yaitu 1 spasi. Oke, nah untuk tidak terlalu panjang, kita akan selesaikan sampai di sini, cukup ya. Dan semoga menjadi manfaat bagi Anda. Nah, para pemirsa sekalian, itulah tadi video tutorial saya tentang penggunaan atau penyusunan page number yang nanti langsung terkait dengan table of contents ya, yang akan semakin mempermudah
kita dalam menulis sebuah skripsi dengan efektif, efisien, dan konsisten. Saya pikir dari saya itu dulu. Terima kasih sudah menonton sampai ke ujung. Semoga kita bertemu lagi dalam video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk memotivasi saya dalam membuat video-video yang baru. Dan jangan lupa untuk ajukan permintaan, request ya, dengan menggunakan post pada video saya. Insya Allah akan kita balas dengan video-video tutorial sesuai dengan kebutuhan Anda. Demikian dari saya. Sampai jumpa lagi. Saya Deddy Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aldeco Request Promoting Computer Assisted Language Learning in Indonesia.